Oke, sebentar. Kayaknya audio saya nggak ini. Oke, halo tes tes. Ya, Mas. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ya, terima kasih ini. Udah salam kenal dari saya Wahyu. Teman saya mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu, ada yang belum. Ini hari malam ini 21 ya. Kalau udah tahu rencana nanti berapa ya, Mbak Lensi yang akan join? Total mahasiswa sih ada 30, Mas. Oke, tapi nggak harus semua ya. Iya. Baik. Ya ini karena sudah malam ya. Sebelum saya mulai, sebenarnya saya lagi nulis di chat voting ini sebenarnya, voting mengenai saya sebaiknya malam ini ngomong apa gitu. Daripada saya nanya satu-satu, saya lagi nulis di chat. Oh, dipilih ya. Milih satu aja. Jangan banyak-banyak tapi. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini saya nulis ini ada 6 nih, ada 6 pilihan yang saya sudah ready aja sih sebenarnya sih, daripada kita apa namanya, yang materi yang saya sudah cukup ready, ada 6 nih, boleh di chat di situ masing-masing, ada 21. Teman-teman di sini silahkan deh. Kira-kira dari dasar fisika MRI, terus sequence pulsa MRI, MR safety. Nah, tapi ini sequence pulsa MRI bukan sesuatu yang teman-teman bayangkan ya. Ini juga fisika banget ya. Oke. Nomor 2, 2 orang. Nomor 6, 1 orang. Coba saya tunggu yang lain nih. Saya ikut yang terbanyak aja, Mas. Ayo yang lain. Boleh milih. Aku mbah ini ngono resi. Udah karena anyak mau. Saya tunggu sampai jam 7.15. Kalau tidak ada yang milih, berarti saya anggap 2 suara sebagai suara terbanyak ya tentang sequence pulsa MRI. 1 menit lagi. Oke. Sebentar lagi. Ini masih ada yang di rumah sakit ya nih kira-kira nih yang Ada, bergabung malam Mas. ini atau sudah di rumah? Masih ada ya? Hidup ya? Lagi install alat. Nungguin sampai selesai. Ya, Mbak. Baik, oke. Ternyata 1, 2, 3, 4 memilih tentang sequence pulsa MRI, kemudian DTI juga cukup ada beberapa yang nanya ini. Jadi karena suara terbanyak mengenai sequence pulsa MRI, baik, izinkan saya untuk hari ini membahas tentang sequence pulsa MRI ya. Kita belinya di mall. Sequence pulsa.
Fort Tyson itu. Sequence pulsa. Waduh, jangan sampai PowerPoint saya hilang nih. Ya. Oke, saya izin untuk share screen, boleh ya? Oh, saya kayaknya belum dijadiin ini deh, co-host ya, atau jadi saya belum bisa share screen ini. Oh, udah ya. You are host now, thank you. Oke. Ini katanya mantra ya, mantra kalimat yang sering selalu diucapkan oleh orang-orang pengguna Zoom. Kalimat pertama sudah saya ucapkan tadi, apakah suara saya terdengar? Terus kalimat kedua, apakah layar yang saya screen ini bisa dilihat oleh teman-teman sekalian? Jelas semua, Bisa, Mas. Mas. Oke. Jadi bagi teman-teman yang tadi memilih tentang sequence pulsa ya, sequence pulsa, mohon maaf jangan kecewa, ini mohon maaf judulnya masih ini, belum saya ganti. Jadi sequence pulsa yang kita maksud dengan sequence pulsa itu bukan, kalau MRI kepala, sekuensinya apa ya? Itu bukan ya. Kalau MRI lutut, sekuensinya apa ya? Bukan begitu. Mereka kalau biasanya teman-teman kalau saling, biasanya yang di rumah sakit ya, yang di rumah sakit sering tidak mendapatkan pertanyaan seperti itu, atau menanyakan pertanyaan seperti itu. Oh, di tempatmu kalau MRI brain, sequence pulsanya apa? Sering? Ya, sering. Jawabannya apa biasanya? Apakah jawabannya P1 aksial, P2 koronal, kemudian P1 fat sagittal, dan sebagainya? Apakah begitu jawabannya? Biasanya gitu, Mas. Ya, Iya, Om. Biasanya gitu, Om. Nah, berarti tadi teman-teman yang milih nomor 2 itu berarti pilihannya kayak salah. Mengecewakan ini jawabannya. Karena yang saya maksud dengan sequence pulsa itu sebenarnya bukan itu. Kalau kita bicara sequence pulsa, tapi kan sudah terlanjur milih ya, yang sudah milih nggak boleh mundur lagi. Saya tidak akan menjawab pertanyaan atau tidak akan menjelaskan kalau di MRI brain itu sequence pulsanya apa, T1 aksial, T2 aksial, bukan seperti itu. Saya akan lebih fokus mengenai sebenarnya pengertian sequence pulsa itu apa. Memang dalam sehari-hari di Indonesia kita selalu menjawab atau menanyakan pertanyaan dengan sequence pulsa yang kita maksud itu tadi. Tapi kalau kita boleh ini ya, kalau kita boleh membagi keilmuan MRI itu dalam bidang-bidang tertentu, jawaban atau pertanyaan tadi sebenarnya bukan sequence pulsa, tetapi menanyakan mengenai protokol MRI brain di tempatmu apa ya. Jadi lebih ke protokol gitu ya. Sementara karena apa? Karena sebenarnya yang dimaksud dengan sequence pulsa itu juga termasuk pemahaman yang cukup pelik dan cukup membingungkan, apalagi MRI ini vendornya macam-macam, yang kita membingungkan. Jadi materi mengenai sequence pulsa itu, pertama saya akan menjawab sebenarnya yang dimaksud dengan full sequence itu apa. Terus nanti yang kedua itu ternyata untuk menciptakan sequence pulsa itu adalah cara ya yang kita pakai untuk menciptakan echo. Echo itu nanti jadi sinyal jadi image atau citra. Ternyata caranya nggak cuma satu caranya, ada banyak sekali caranya. Kemudian di antara cara yang macam-macam tadi, nanti kita kenal ada sequence pulsa yang paling tua, yaitu spin echo dan gradient echo. Jadi kita lebih membahas ke situ ya teman-teman ya nanti ya, bukan mengenai protokol brain apa. Itu nanti saya ada terpisah sebenarnya. Kemudian mengenai single multi echo, pengertian magnetization preparation, single shot, dan steady state. Oke. Ini saya inginnya lebih interaktif ini, nggak cuma saya yang bicara nih. Boleh dibuka di chat. Sekarang setelah saya memulai pembukaannya dengan seperti ini, ya,
tolong sebutkan yang dimaksud contoh-contoh sekuen pulsa itu berarti apa? Boleh dengan merek MRI-nya masing-masing, atau yang sudah punya MRI boleh pakai penamaannya vendor masing-masing. Silakan sebutkan beberapa contoh sequence pulsa deh. Ada spin echo, gradient Oke. spin echo. Terus nanti dari spin echo sama gradient echo itu ada turunan-turunannya gitu, Mas. Oke. Jadi Mas Kiki ini jawabnya spin echo, spin echo, dan gradient echo ya. Mas Anggri, T2 WI FFE. Jadi kalau tulisannya T2 weighted FFE, itu yang disebut sekuen pulsa bukan yang T2 WI-nya ya, Mas ya. T2 WI itu pembobotannya T2, sekuensinya adalah FFE. Nah, ini udah mulai muncul nih. FFE sama FSE ini bedanya apa nih? Mbak Laila, FFE TRSE, Lensi SE GRE. Oke. Sip, terima kasih. Jadi kan sepakati ya, Mas Anggri, Iksan, bahwa kalau kita bicara mengenai sekuen pulsa, ini sesuatu yang kita sebenarnya umumnya kita abaikan ya. Kita fokusnya ke P2-nya, T1-nya, GRE-nya, kemudian PD-nya gitu ya. Sama potongannya apa, saat itu aksial koronal. Tetapi saya perhatikan memang kita jarang sekali mengenai ini SE atau FSE, ini TSE atau GRE gitu. Jadi memang ini kita bicara mengenai FFE itu kalau di vendor Belanda, Philips gitu ya. Ternyata kalau di vendor GE nanti beda lagi namanya. Mereka sebut GRE. FSE itu nama PSE untuk versi Amerika. Memang kalau di Amerika itu menyebutkan turbo spin echo disebutkan fast spin echo. Tapi kalau brand-brand Eropa, Jerman, Belanda gitu, mereka menyebut FSE-nya dengan istilah TSE, turbo spin echo. Oke, jadi ini tapi sebelum kita bingung mengenai FFE, TSE dan lain-lain, coba saya tujuan dari presentasi ini adalah untuk agar kita bisa memilah-milah jenis-jenis sekuen pulsa, jadi nanti kita tidak bingung. Oke. Nah, pertanyaan mendasar dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan sequence pulsa atau pulse sequence itu? Kembali ke tadi, pulse sequence itu bukan terus kita bilang T1, T2, atau proton density, atau DWI, bukan ya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah pembobotan. Setuju ya? Sementara sequence pulsa itu adalah biasanya kalau di sequence di protokol di MRI yang terpasang itu mengikuti kata-kata pertama tadi. T2WI underscore FFE, contoh. T2WI underscore TSE, contoh gitu ya. Jadi TSE itu sequence-nya. Nah, saya akan coba menjelaskan, tapi ini tidak dalam bentuk kalimat, tapi dalam bentuk grafik. Ada yang bisa membaca maksudnya ini apa sih grafik ini? Atau diagram ini maksudnya apa? Ada yang bisa membaca nggak nih? Belum, Mas. Atau ada yang nggak? Ya? Atau belum bisa membaca? Belum bisa, Mas. Belum bisa membaca. Tapi Belum, Mas. sering nggak lihat diagram seperti ini? Kalau buka-buka Sering. jurnal, buka. Buku. Ya. Pernah, Mas, pernah. Terus gimana nih orang kita setiap hari lihat, setiap hari kita membaca, tapi kita tidak tahu artinya.
Terus kita skip berarti ya, lewati aja. Ini flip angle-nya ya Mas ya. Ya, kita coba lihat dari atas ya. Jadi memang kita bacanya dari atas nih. Bagian yang paling atas ini, ya, bagian yang paling atas ini, saya beri kotak ini menunjukkan tentang komponen radiofrekuensi. Di MRI selain magnet, ada pemancar RF ya. Itu yang paling atas. Kemudian yang di bawah ini ada G ini, GS, GF, GP. G sendiri artinya adalah gradien. Oke. Ini mohon maaf mungkin beberapa teman-teman yang fisika MRI-nya belum begitu mendalami, agak mau raba-raba. Tapi insya Allah sih nanti bisa mundur ke belakang lagi sih. Oke. Jadi ada komponen radiofrekuensinya, ada 3 komponen gradien, dan yang terakhir adalah sinyalnya. Jadi ini oke, maaf ya saya mute ya. Di sini belum ada. Ya. Jadi yang dimaksud sekuen pulsa itu adalah diagram yang menunjukkan kapan radiofrekuensi diaktifkan, kapan gradien itu diaktifkan dan dimatikan, serta kapan echo itu ditangkap. Secara sederhana begitu. Ini tuh sebenarnya menjelaskan kapan RF itu diaktifkan, kapan gradien itu di on dan off, dan terakhir kapan echo itu ditangkap. Coba kita lihat di sini. Nah, tujuan akhir kita kan ini ya. Tujuan akhir kita adalah echo yang ada di sini. Oke. Jadi MRI itu tujuan akhirnya agar jadi citra harus mendapatkan sinyal. Gitu ya. Tetapi sinyal itu tidak cukup hanya satu. Kita butuh berapa banyak sinyal sih yang kita harus tangkap? Jawabannya adalah sebanding dengan matriksnya. Kalau matriksnya ada 256, berarti saya butuh 256 echo. Nah, di sini tulisan 256 kali. Contoh ini ya. Kalau matriksnya atau base resolution systemnya itu teman-teman atur 320, berarti saya butuh 320 echo gitu ya. Nah, masing-masing echo tadi itu belum bisa dijadikan citra kalau dia hanya satu-satu. Dia harus dikumpulkan dulu sampai penuh. Kalau 256 ya 256 harus penuh semua dulu. Kalau 320 ya 320 harus penuh dulu ya. Nah, media penyimpanan sinyal atau kita sebut echo tadi, kita sebut dengan istilahnya apa? K-space. Gitu ya. Disimpan dulu. Echo 1 disimpan. Seret di situ. Lanjut lagi, prosesnya diulangi lagi. Dapat echo 2. Echo 3. Berapa kali? Contoh 256 matriksnya ya 256 kali. Kita lihat, kalau saya belum dapat 256, terus saya lakukan transformasi Fourier, dapatnya gambarnya begini, nggak tajam ya. Makanya harus komplit. Begitu udah komplit, baru jadi image. Itu ya. Ini targetnya dulu, harus komplit dulu seluruh case space, baru bisa dilakukan Fourier transform jadi image. Oke? Nah, echo itu gimana cara mendapatkannya gitu? Gimana cara mendapatkan echo? Lah itulah prinsip utama desain dari sequence pulsa. Gimana caranya dapat sinyal, dapat echo? Nah, kita lihat di sini. Jadi pertama-tama ini ada RF dulu nih. RF-nya dinyalakan. Nah, kalau dari gambar ini
RF ini dinyalakan terus-menerus atau dinyalakan terus dimatikan? Kira-kira? Dinyalakan, dimatikan. Yes, betul. Ini kalau ke sana, ini waktu ya, time. Lihat, dia dinyalakan, terus dimatikan. Coba sekarang lihat ke bawah. Yang persis ada di bawahnya RF90 ini siapa? G apa itu? Gradien. GF, lihat. GF juga ada, tapi GF dan GP itu 0. Ini tidak terjadi apa-apa. Artinya dia tidak diaktifkan. Ya kan? Oh, jadi si radiofrekuensi ini diaktifkan berbarengan dengan gradient slice-nya diaktifkan ternyata. Aktif, kemudian dimatikan nggak ini? Apa terus-terus dinyalakan? Dimatikan. Mati ya? Dimatikan. Matikan. Inilah teman-teman sumber kebisingan dari MRI. Kenapa MRI itu berisik? Itu bukan RF-nya, tapi gradien yang on, off, on, off, on, off, terus-menerus. Ya, gradien yang on, off itu akan bikin bunyi, akan menimbulkan sound pressure, tekanan udara, yang akhirnya menimbulkan bunyi itu. Dari sini ketahuan ya, bahwa pertama-tama gradien yang diaktifkan adalah gradien slice. Ini saya asumsinya teman-teman sudah mendapatkan pengertian mengenai gradien slice, gradien frekuensi, dan gradien fasa ya. Kalau belum berarti nanti PR-nya berarti next time pilihnya yang satu, dasar fisika MRI. Oke, jadi pertama radiofrekuensi diaktifkan berbarengan dengan gradien slice. Pertanyaannya kenapa seperti ini? Karena kita hanya ingin mengeksitasi slice tertentu. Contoh, ini kan saya dapat potongan sagittal ini ya, sagittal brain. Potongannya persis di tengah nih, persis di tengah-tengah brain. Berarti gradient slice itu memastikan bahwa gelombang RF 90 derajat yang tujuannya untuk excitation pulse ini hanya akan berdampak pada slice yang di tengah. Kira-kira paham nggak di sini? Teman-teman udah sampai sini belum kira-kira? Mas Yang Vicky ini gimana, Mas? Mas, Gimana, Mbak Lensi? yang tengah itu maksudnya gimana? Apakah memang dengan radiofrekuensi 90 derajat itu selalu di tengah atau gimana? Oke, baik. Ini yang saya takutkan. Sebelum kita ke sini, kayaknya saya harus pindah ke materi pertama dulu deh, kayaknya deh. Ini kan memang MR Fisik Part 1 ya sebenarnya. Sebentar, saya izin buka materi lain nih. Takutnya apps business Filipina. Oke, saya share sekarang screen saya langsung aja, biar ganti-ganti dikit. Nggak apa-apa. Oke, baik. Saya lompat kembali ke materi yang fisika MRI, mau nggak mau kalau gitu. Jadi, gini, MRI itu sebenarnya kenapa sih scan time-nya lama? Kenapa sih nggak kayak CT scan? Jawabannya adalah ini. Sorry. Nah, ini.
Ada yang pernah lihat grafik ini nggak? Tahu nggak? Paham nggak artinya apa ini? Belum paham? Baik, saya jelaskan ya. Jadi target kita seperti ini sebenarnya. Ini dari bukunya McDill. Kita, ya, kalau radiofrekuensi itu ditembakkan ke tubuh pasien, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah seluruh atom hidrogen yang ada di atas, di sini, di bawah, di tengah, itu akan mengalami eksitasi, gitu ya. Dan mereka akan menghasilkan sinyal yang nantinya ditangkap koil. Nah, kalau semua bagian dari tubuh ini yang bagian atas, bagian bawah, tengah, itu menghasilkan sinyal, terus bagaimana kita bisa membedakan ini slash atas, slash bawah? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya, rancu. Rancu kan? Makanya MR itu yang bikin lama ini harus gantian. Jadi seperti CT scan single slice zaman dulu. Ya, dia harus gantian. Dia harus gantian dulu. Ya oke, slash 1 dulu. Jadi slash 1 dulu yang dieksitasi. Hanya slash yang di atas sini yang menghasilkan sinyal. Yang lain enggak menghasilkan sinyal. Caranya gimana? Kok bisa? Slide 1 saja yang menghasilkan sinyal, sementara 2, 3, 4. Oh, apakah RF-nya diarahkan? Diarahkan ke titik itu? Ternyata nggak bisa. RF itu tidak bisa kita arahkan seperti laser yang kita arahkan ke satu titik, itu nggak bisa. Ya, jadi radiofrekuensi itu akan menyebar ke segala arah. Seperti sinyal radio, pemancar radio atau pemancar sinyal tower, itu dia tidak bisa fokus memancarkan dari puncak tower ke rumah kita. Enggak kan? Dia akan menyebar ke segala arah. Terus gimana dong caranya biar dia bisa hanya fokus ke slash nomor 1? Dikodein, Mas. Kodenya apa, Lela? Kodenya apa? Pakai kedipan mata? Ya, jawabannya ini. Masih ingat nggak rumus frekuensi Larmor? Bahwa, apa rumus frekuensi Larmor itu? Frekuensi Larmor sama dengan, ini gyromagnetic ratio dikalikan dengan D0. medan magnet eksternal ya. Oke? Oke. Nah, ini lihat gambar yang sebelah kiri atau gambar A. Gambar A ini adalah posisi ketika ada pasien masuk ke dalam gantry magnet. Kalau MR-nya 3 Tesla, MR-nya 1,5 Tesla, kita anggap magnetnya gimana? Ya sama, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu magnetnya sama-sama 3 Tesla. Nah, kalau kita kembalikan ke rumus ini, frekuensi Larmornya adalah sama nggak? Sama ya. Karena B0-nya sama-sama 3 Tesla, berarti frekuensi yang dari ujung di samping kiri sampai kanan dan tengah sama ya? Setuju nggak ini? Sama kan? Nah, terus inilah kenapa MR itu unik, namanya gradien ini. Teman-teman belum belum sampai ke tahap gradien ini. Jadi gradien itu barangnya adalah kita sebut gradien coil, memang dia ada kumparan di situ. Ya, ini contoh satu aja nih, gradien yang kita pakai ini yang warna merah ini. Memang dia bentuknya kumparan, yang dia di posisi kepala, kumparannya itu arahnya berlawanan arah jarum jam, sementara yang di arah kaki, kumparannya
arah arus listriknya nanti akan mengalir searah jarum jam. Jadi kumparan ini tadinya tidak dialiri arus listrik. Ya, ketika tidak dialiri arus listrik, artinya off, medan magnet dari ujung kaki sampai ujung kepala sama. Gitu ya. Terus Ya. apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah yang merah ini, gradien coil ini diberikan arus listrik. Yang arah kepala arahnya berlawan arah jarum jam, yang di arah kaki searah jarum jam. Nanti kita ingat hukum Faraday ya, bahwa magnet dan listrik magnet itu saling berhubungan. Listrik yang mengalir akan menghasilkan garis gaya magnet. Magnet yang berpindah-pindah akan menghasilkan listrik.